Halaman berapa? Monggo teman-teman, jangan diam aja ini mbahmu. Bang Indra ini ngapain naik tapi diem aja ini Bang Indra ini. Mr. Baron, naik Mr. Baron. Saya kangen sama jenengan. Lama saya tidak ngomong sama jenengan Mr. Baron. Mau kemana Ratu Bagus kok turun? Terjatuh Gus sinyal. Oh. Sampean itu ditendang pakai mukodam ya. Ganggannya nih kalau turun ngedengerin aja. Serius nggak ngeliat saya. Begitu ngeliat ada merah suruh naik lagi. Beranjang kawat. Iya. Kabib-kabib sama kibin-kibin nggak mau naik ke sini. Karena kalau naik ke sini diketawain doang. Tadi ada yang naik tadi. Kita dikafir-kafirkan, didajal-dajalkan, diyahudi-yahudikan. Kita nggak balas, cuma diem aja kita main ketawa ke TV. Uji Oh kesabaran, iya, Gus. silakan Bang Genzi, silakan Bang Genzi. Hah? Iya, Uji kesabaran kalau ada kibin masuk ya, yang Iya. sadar alhamdulillah, yang nggak sadar ya Iya, biarkan. Kalau panas betul, ya betul. direndam HP-nya. Iya. Iya, saya pikir-pikir begini, kenapa kita nggak sabar ya? Lawong Nabi saja itu dikasih peringatan oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu sukai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya Nabi itu ya kan berdakwah kepada keluarganya nggak diterima. Justru Allah malah menganugerahkan keimanan kepada orang yang tidak ada hubungan darah dengan Nabi seperti Bilal bin Rabah. Gitu loh. Artinya teman-teman, di situ itu Allah menegaskan hak prerogatif itu ada di tangan Allah, bukan ada di tangan makhluk. Jadi kalau kita itu mengharapkan sesuatu, jangan terlalu tinggi ekspektasi kita. Yang penting kita ini hanya menyampaikan saja. Urusan diterima atau tidak itu serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar untuk menyampaikan kebenaran itu sebaik mungkin, sedetail mungkin, sesederhana mungkin narasinya, sekiranya bisa dipahami semua orang. Nah, setelah itu selesai ikhtiar kita, tinggal pasrahkan kepada Allah, tawakal. Hasilnya seperti apa? Ya, kita harus qanaah. Makanya prinsip dasar ilmu tauhid itu hanya 4: ikhtiar, tawakal, sabar, qanaah. Gimana mau bernarasi, emosinya yang didominan, Gus. Nah, iya itu dia. Itu dia. Itu kan pelanggaran itu kepada hadisnya Nabi. Ada orang baru masuk Islam, beriman kepada Nabi. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku sudah bersyahadat di hadapan engkau. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang?" Nabi hanya mengatakan apa? La taghdab, jangan marah. Terus, la taghdab, jangan marah. Terus, la taghdab, jangan marah sampai 3 kali. Nah ini kok marah-marah terus nih, gimana maksudnya ini? Malah ngosok menolong. Salah konsumsi, Gus. Iya. Aduh.
Dia ini nggak hadir, nggak kangen sama kita. Siapa itu? Hostnya Gus. Kiai Haji. Kiai Haji. Iya. Kiai Haji lagi ngurusin warungnya dia kan buka warung Madura itu kan, kerjasama di beberapa titik itu. Telepon saya kemarin, saya paling nggak bisa ikut kajian Gus, soalnya agak sibuk saya ini. Paling nanti setelah hari Jumat katanya gitu. 1 minggu lah katanya. Untung nggak diangkat jadi menteri Gus. Masih ngurusin warung aja sibuk Gus. Ya kalau dia jadi menteri, nggak bisa live sama kita. Allahu Akbar. Biasa jam-jam begini ada yang naik yang dari Kuala Lumpur itu loh Gus. Brunei. Ya, oh Bang Elhamra. Orang Bawean. Iya, orang Bawean. Alumni Sidogiri itu. Tapi alumni tahun 70-an dia, senior dia. Iya banyak alumni Sidogiri. Saudara-saudara saya juga banyak alumni Sidogiri. Iya. Itu susah menjelaskan. Ya. Orang jelas. Kalau boleh tahu sampean ini alumni mana tuh? Saya alumninya abah saya sendiri. Saya belajar sama abah saya, kakak saya, paman saya, bibi saya. Jadilah seperti ini. Bagaimana kalau saya belajar keluar? Mau belajar di dalam aja kayak gini saya sudah. Kalau jenengan alumni mana, Bang Roni? Salafiyah Gus. Oh anu ya, Sukorejo ya. Mbah Hamid. Oh anu, Pasuruan. Pasuruan. Oh, berarti sampai enggak keluar dari desanya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Numpang tidur dong Gus. Kenapa? Numpang tidur cari barokah. Numpang tidur.
Ayo Mas Imam, gimana lagi Mas Imam? Jangan diam aja Mas Imam. Cek desam Mas Imam. Oke kita redu. Iya tumben Mas Imam diam. Halo Mas Imam, gimana Iya. Dama? Dulu saya satu kamar sama itu Gus, sama siapa itu Gusmo Oh, iya. Lekok. Lekok Pasuruan. Betul. Assalamualaikum, salam kenal Gus. Habis senyimak Gus, King takok sealap buah Waalaikumsalam Gus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. King cangkolan sealap buah Gus takok Gus. Enggak ada apa-apa, aman, bebas di sini. Aman bebas. Bang Roni itu di mana rumahnya Gus? Beliau ada di Cirebon sekarang. Oh, di Aslinya Cirebon. Pasuruan. Pasuruan mana ya Gus? Saya Pasuruan Jalan Jawa. Pasuruan mana? Oh, Pasuruan Jalan Jalan Jawa. Kota itu ya. Iya. Iya, kota. Kalau Dia jalan dekat sama kalau pondoknya Mbah Hamid itu. Oh. Kalau jalan Jawa Mbah itu Hamid kan iya. Mbah Hamid kan Gang 8, saya Gang 9. Iya. Oh. Iya, kalau jalan Jawa itu banyak mukibinnya itu Gus. Iya dulu. Beliau ini kan mantan. Oh, mantan mukibin Gus. Luar Ya pastinya biasa. lah. Luar biasa. Kalau Kibin itu saya bukan Kibin Gus, saya sohibnya Pak Alwi. Oh, sohibnya Mbak Alwi. Sohibnya Pak Alwi saya. Ngeles ya. Saya Pasuruan juga Bang Roni. Oh iya, di mana Iya. sampean? Cuman saya itu di timurnya apa itu rumahnya Mbak Alawi di Gerongan. Ya. Oh, Gerongan. Iya. Oh, masih dekat sama ini keluarganya. Aduh, almarhum ini Gusmat. Almarhum Gusmat sing pundi nih? Gusmat Yai Imron bin Yai Imron. Gusmat Nadif. Gusmat Arsad. Gerongan. Anu ta, siapa itu Mas Arafat lah, bukan? Ya, termasuk. Oh. Ya beda-beda desa. Saya beda desa. iya, saya masuk Kecamatan Kraton. Oh, sama Jadi perbatasan iya, perbatasan sama Raci. Ya. Cuman masuk desa Kraton, masuk desa Gerongan. Satu desa Gus sama Iya. yang biasanya ikut live itu Gus. Yang akunnya itu Adam tuh. Adam tuh siapa tuh namanya itu? Itu satu desa. Adam siapa? Adam Firly. Iya, Adam yang siapa itu? Itu yang di Lumajang. Bukan, yang di Gerongan Gus. Gerongan. Iya. Gerongan Kraton. Oh, saya enggak tahu. Saya bukan Pasuruan soalnya. Asli mana Gus? Saya Bangkalan Madura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bangkalan izin mana Gus? Bangkalan Kota. Kota. Di mana Gus? Iya. Kalau boleh tahu. Bangkalan Kota, Pangeranan. Oh, Pangeranan. Mohon Cuman izin saya sebentar. domisilinya Jogja.
Ini izin Gus. Ya, monggo 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 Bang Imam, monggo Mas Imam. Kan begini Gus. Bahas nasab Gimana, ya, gimana? udah biasa. Dengar cerita Sohib atau Kibin atau Sohib sudah pernah, cuman dari Bang Roni sama Bang siapa nih kan belum cerita. Kok bisa dari Sohib jadi mukimat atau dari Kibin jadi mukimat, itu ceritanya walaupun tidak detail tidak apa-apa. Apakah harus saya dulu memancing kayak siapa tuh Gus, orang Jakarta Gus, kan tidak pernah cerita Gus, cuman pas saya cerita pribadi saya Ini mancingnya nih mancing apaan ini, Mas Imam? kan ada itu mantan penggawa FPI kan, dia tidak pernah cerita asal usulnya dari Kibin ke Mukimat, tidak pernah cerita. Pas saya nanya tidak mau cerita, cuman saya mancing, saya ceritakan pribadi saya sendiri, anggaplah pengalaman saya. Dia juga bercerita bahwa dia sama mertuanya berbeda pendapat awalnya, tapi akhirnya dia sadar ternyata pendapat mertua itu betul. Kalau dari Bang Roni yang jadi Kibin, mantan Kibin, sama sampean yang mantan Sohib, kalau Sohib dengan mantan ya, anggaplah Sohibnya Habib, ceritanya seperti apa, kok bisa tertarik jadi mukimat? Monggo gantian, terima kasih. Ya, ya mungkin saya buka dulu dengan awalan. Nggak usah detail, kasih gambaran aja. Ya, jadi begini, kalau saya sih terus terang, kalau ke Kibin itu mulai dari dulu nggak sebegitu fanatik, soalnya saya sendiri, ya maaf Gus, cangkolang Gus, ya saya alumni Buduran Al-Ghazini Tuh, Al-Khazini jenengan. gitu. Engki Gus, Al-Khazini jenengan. Masya Engki. Allah. Iya 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 iya. Iya. Ini buku saya itu dapat kata pengantar dari beliau, pengasuh. Siapa Gus? Yai Salah. Pengasuhnya. Iya, Mas Abdul Salam. Nggih, Yai Salah. Cuman Nggih. Cuman tidak saya masukkan ke buku ini. Kenapa? Supaya nama baik beliau tetap terjaga. Pada intinya saya sudah mendapat restu untuk menerbitkan buku ini, gitu aja. Thank you Gus. Menabi ampun lah terbit, cak kelopain gue lagi terus Gus. DM saja, DM saja Siap, Gus. ke saya, nanti kasih nama, alamat, dan nomor kontak aktifnya. Iya, Dikirim Gus. itu via Shopee, jadi bisa COD. Oh gitu, siap Gus, siap. Ya, jadi barang nyampe nanti sampean bayar kurir. Oke siap. Ya jadi memang Gus, kita langkung Gus menabi kanca-kanca Bengkalan atau teman-teman di Bangkalan itu juga banyak Gus, termasuk Bintara Kiai Hanan yang biasa sendeng dejah itu Gus. Iya. Iya. Itu Kereta dulu. TV itu. Oh gitu Gus ya. Itu dulu Ustadz kamar Iya. saya itu Gus. Ustadz kamar saya itu. Iya. Jadi mokong bareng, makan nggak bareng ya sama. Kalau satu kamar Gus. Ustadznya saya itu dulu. Iya 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 iya. Iya iya iya. Kanan Al Ihsani. Iya Alisani Gus. Sama adiknya itu Lora Iya. Mas Ud itu Gus. Oh iya Kak Mas Od ya. Iya. Jadi dulu saya tuh sering Gus ketika libur bulan puasa tidak langsung pulang ke rumah. Pulang dulu ke rumahnya, ke dalamnya Ustadz Hanan itu, Indra Hanan itu. Iya. Gitu. Saya kalau nggak punya uang ke sana saya. Oh gitu Gus ya. Iya, ayo Kak, itu kagak saya bangun pondok, malah itu lancar. Iya, keng sangoy kok mulai. Setelah ini gantian ya Bang Roni, setelah ini tidak apa-apa lanjutkan dulu ceritanya.
Iya, walaupun siap. tidak spesifik masalah perpindahan keyakinan ya. Iya. Terus ya sambil lalu lah, kalau dulu kan dongeng sebelum tidur. Kalau ini cerita sebelum tidur, siapa tahu bikin saya terlelap gitu. Iya, Terima iya, kasih. iya. Oh, lu Iya. udah kaget. Kalau dulu saya kan panggilnya Ustadz, Ustadz Hanan, karena beliaunya itu Ustadz kamar saya dulu, Mas. Jadi di Iya, Al-Ghazali iya. itu, Gus, kamar Darun Najah 21 itu dulu tuh nggak ada yang kerasan ustadz-ustadznya, Gus. Karena memang anaknya tuh ngokong-ngokong, termasuk saya gitu loh, Gus. Jadi Iya. setiap kali ada ustadz baru pasti dibikin. Nah, ternyata yang paling betah itu Kiai Hanan, Gus. Pinter syair itu, Gus. Sejak dulu pinter syair beliaunya itu. Iya. Ya. Memang banyak, Gus, kalau dulu itu di Al-Ghazini itu ya sebelum rame masalah nasab itu memang Iya. ada lah yang ikut ke Kabir apa Mukibin gitu. Tapi alhamdulillah, Gus, sekarang dengan adanya itu banyak lah yang istilahnya taubatan nasuhahnya itu dari Mukibin ke yang benar gitu. Iya, 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 iya. Kalau dulu saya sih nggak terlalu ngefans, Gus, ke Mukibin itu nggak terlalu ngefans banget. Ya cuman apa itu namanya ya hanya sekedar dekat, terus ya cuman hanya sekedar akrab. Tapi ya sekarang ya wis biasa, Gus. Itu, Gus. Soalnya kan beda, Gus. Kalau dulu yang sering Kalau dulu kan yang sering ke dalam itu ke Buduran itu memang Syekh Muhammad, Gus, bin Ismail bin Zain dari Mekah itu, Gus. Yang sering itu dulu. Iya. Kalau itu kan asli, Gus, pakai shot gitu. Silsilahnya jelas gitu. Iya. Ya kalau itu silsilahnya jelas teman-teman. Iya. Kan bikin pondok, Gus. Syekh Muhammad bin Ismail gitu, Gus. Iya. Di Pasuruan gitu, Gus. Iya. Itu pondoknya itu saya yang ngecor itu, Gus. Lantai satunya itu, Gus. Oh gitu ya. Iya. Yang di Pandaan itu, Gus. Iya. Yuk, gantian Bang Roni gantian. Monggo-monggo yang lain. Mak suruh gantian kap. Iya gimana, Bang? Ya suruh coba dong situ. Orang pas suruh memperkenalkan. Suruh adungeng masih mau orang riwayat. Enggak, Gus, minimal itu siapa tahu yang di bawah itu ada Kibin. Kok ini pengalamannya seperti saya? Itu maksud saya seperti itu. Kenapa? Tujuannya saya ke sana, Gus. Biarpun saya sendiri sudah banyak cerita secara pribadi, secara keluarga. Biar yang lain kan tahu gitu. Siapa tahu ada pengalaman seperti yang masih Kibin ya, yang sudah mukimat tidak masalah, sudah tidak ngaruh. Yang masih Kibin itu punya pengalaman yang mirip-mirip dengan mantan-mantan Kibin. Monggo, Ya Bang Roni. betul. Betul, itu ada itu yang komen itu di bawah itu Dulkamet itu. Di Jalan Jawa tumplek blek Kabib Ba'alawi. Tapi ya walaupun tumplek blek ya di sana di Jalan Jawa jualan minyak, Gus. Sama jualan HP, Gus. Kalau kepengen lebih tahu lagi ya di Bangil
banyak juga, Iya. tapi ya gitu jualan minyak. Iya. Iya. Yang masuk carry itu, Ini. sisi kiri itu Gus. Iya, dari alun-alun itu kan apa Masjid Agung itu kan di tengah-tengah kan dia kan. Sebelah Iya. utara ada jalan masuk Iya. yang tembus ke Pangeranan SMP 2, ada yang lewat Cokro. Nah, saya tuh yang lewat Cokro itu. Terus ke barat. Berarti Itu ke nanti arah sebelah desa Gus. ya. Ke arah Marta Jasa. Oh, mau kemana ke Marta Jasa jauh? Ini tengah-tengah kota. Marta Jasa itu kan di mana? Nah ya dari perapatan Masjid Agung itu kan lurus Gus. Bukan ke barat.
bukan ke Oh, selatan, oh, ke barat. ya ya. Sekarang akan tuh lebih itu Bang Roni Tapi saja deh tadi. ketedung Bang Roni ngerah. Capek bangun dari tadi. Nyimak Gus. Maaf Mas Imam, di apa memang tumplek blek urusan Pak Alwi ya. Nah, Tapi kan itu nggak semua air. tidak menarik kalau yang di jalan. Yang saya maksud itu perjalanan pribadi dari Kibin kok bisa jadi mukimat itu perjalanannya seperti apa ya. Maaf saya bukan kibin. Maaf Mas Imam, saya bukan kibin. Saya hanya bersahabat dengan mereka. Karena mereka itu mayoritas ya teman-teman nonton lah, teman-teman main di masa kecilnya. Dan saya juga nggak pernah ikut arusnya mereka. Wong saya itu kalau debat sama mereka ya harus keluar otot di leher itu. Kalau nggak begitu ya nggak menang sama mereka. Mulai Mas Roni, dari ya siap. kalau kibinnya di Jalan Jawa itu kan ke Baalawi. Tapi kalau kibinnya di Bangil itu ke Syiah. Ya betul. Tapi ya saya contoh ini sekedar saya perkuat dengan argumentasi saya bahwa saya berteman. Contoh ya mudah-mudahan ini nggak menjadikan apa ya ya saya katakan dosa ya dosa. Contoh seperti begini. Saya punya teman Fulan Askaf. Suatu ketika berhubung dia itu temen ya hobilah nonton bioskop. Memang hiburannya di Pasuruan itu kalau malam minggu itu ya acaranya midnight. Suatu ketika di Fulan ini teman saya ini bertiga itu dia ngomong saya mau kepingin nikah tapi ama abah saya nggak dikasih. Loh kenapa emang? Ya sebab saya belum suhul, belum kerja katanya. Oh ya ente wajib kerja dulu. Lah suatu ketika dia itu ngomong, kalau begini saya kepengennya mahrum aja. Wah alafuhi, saya bilang begitu. Kalau ente mau bilang mahrum, kalau sudah status mahrum enak. Jalan mau menuju mahrum ini yang sulit. Lah, ya coba menurut antum apa jalan menuju mahrum itu? Gampang. Waktu itu ada di tengah alun-alun. Ente nggak usah ribet-ribet. Orang yang mau ke masjid jame itu ente lemparin, ente udah dianggap mahrum. Subhanallah dilakukan itu. Ya jaga bener dia. Sampai sekarang jaga bener. Maaf Bang Gus, Roni, yang, ya. yang mau saya katakan sebentar teman, yang mau saya katakan, saya ikut dosanya nggak Gus? Iya, tergantung niatnya sampean itu mengatakan itu tuh apa? Apakah niatnya untuk memberikan peringatan atau memang untuk memberikan dorongan? Bukan, Tergantung. sejauh mana dia ngomong tadi itu diuraikan nyata, apa cuma fiktif gitu loh Gus? Iya, Uji coba aja Gus. Lah itu di Masjid Jamek berapa wali kan gitu ya Gus? iya betul betul. Bener-bener mahrum itu. Oh, Sampai sekarang. betul, betul.
Ya ini salah satu karena saya asli putra di situ. Salah satu saya uraikan ya bersahabat dengan mereka. Ya intinya begitu Mas Imam. Ini ada lagi Gus, kejadian yang sangat lucu dan sangat fatal kalau menurut saya sih. Kalau menurut saya sih Gus. Ya. Ini di apa itu di Desa Bendungan itu kan ada yang namanya Gus juga kan. Gitu loh. Nah, terus ada salah satu Habib kenal gitu kan. Habibnya tuh muda. Nah, saya kan sering nongkrong di situ Gus. Nah, lama kelamaan entah urusan apa gitu, akhirnya hari demi hari, terus akhirnya yang namanya Habib yang dari Pasuruan kota itu datang, ngobrol lah di situ. Kalau cangkruan itu, habis cangkruan, lama-lama Habib itu telepon yang ngobrol-ngobrol masalah perempuan, akhirnya telepon sales dari Malang kalau nggak salah pas waktu itu ya, dari Malang akhirnya ditelepon di VC Gus 2 tahun yang kemarin kalau nggak salah, iya 2 tahun yang kemarin. Ya. Nah, yang asli di situ tuh kan saya bertiga dengan teman saya. Nah, setelah itu akhirnya telepon PC itu kan. Setelah telepon PC, ya gimana kabarnya? Mbak kangen tay. Ada ini kangen nih. Katanya si perempuan, iya beb, saya juga kangen beb gitu kan. Pada intinya Gus, ketika lama ngobrolnya itu tadi, akhirnya, maaf Gus, sepora ada Gus cangkolan Gus. Kesemuanya maaf. Akhirnya Gus, alat kelaminnya dibuka Gus. Ada saya itu Gus, Oh, dengan kacau. teman-teman Gus. Kacau. Ada saya dengan teman-teman. Ayo kapan ke Pasuruan kamu? Ini loh, nggak kangen ini tak kamu. Ini kontrol saya ini sudah, maaf ini bahasanya memang kasar itu. Ini loh pesan saya ini sudah berdiri gitu. Nggak kangen ini tak sama kamu. Waduh, yang perempuan ketawa-ketawa Gus. Iya beb, saya kangen beb gitu. Kurang ajar gitu saya. Ini Habib apa ini gitu saya. Gila. Gile tuh Gus. Nah, di depan umum Gus. Ada dia itu bawa keponakannya juga itu kan. Jadi keponakannya juga bilang gitu kan, Ami gitu, jangan gitu Ami gitu. Banyak teman-teman nggak apa-apa wes gitu. Gimana ini Habib gitu. Ternyata Habib itu juga sering gitu loh Gus. Sering dengan orang perempuan yang seperti itu. Terus juga ternyata Habib itu nikah itu Gus, hampir 100 Gus, 99 pada waktu itu, 100 kurang 1. Istrinya itu ya itu tadi setelah dinikahi dibuang, ini dibuang. Ya memang gak ada kerjaannya. Iya. Hampir 100 pada waktu itu, 99 pada waktu itu, 100 kurang 1. Terus itu julukannya apa? Pendekar pembuat janda apa ya namanya? Yang pantas apa kira-kira Mas Imam? Atau pabrik janda gitu. Apa bisa dikatakan produksi janda gitu kan? Ya bisa jadi. Ada yang mau saya tanyakan ya. Tapi kalau ini ya tetap sampai detik ini saya tetap anggap fitnah. Benarkah bersunat apa tidak? Soalnya ada bukan cuma 1-2 orang yang bilang tidak bersunat. Cuman saya tetap anggap fitnah sampai detik ini. Saya pengetahuan sampean itu bersunat apa tidak? Monggo. Mas, Kalau yang saya tahu insya berkhitan Allah, apa tidak gitu. yang saya tahu insya Allah sunat Mas Imam, karena saya ya sering lah tidur sama mereka, makan sama mereka, jalan sama mereka, sering lah sunat.
Tapi cara sunatnya nggak dipublikasikan, mirip orang-orang Jawa lah, pada khususnya diselamatin atau ini apa itu ya hajatan, ya enggak, Kesyukuran lah ya. ya ya enggak. Minimal itu SD itu minimal yang saya tahu ya, tapi yang Mas lainnya Roni, bahwa Mas, ya Roni siap. emang pernah pegang? Pegang. Kalau pegang sih enggak. Kalau pegang sih enggak, karena ya kalau merantau ke Jakarta ke ini kan sering ketemu mereka, bersama mereka itu sering. Kamar begitu dia mau mandi itu, ya dia memang ya orang-orang ini emang mayoritas kayak maksum gitu, bahasa mereka itu kayak semuanya serba boleh. Jadi ya ditunjukin begitu. Tapi yang luar biasanya, sekalipun orangnya kecil, kaalnya itu luar biasa besar, luar biasa pokoknya, super semuanya. Biasanya yang kecil itu, yang orangnya kecil biasanya yang nggak berkereh. Ya. Kalau sering kumpul sama ya klan-klan Habib lah, masa tidak muncul perasaan, masa Habib kelakuannya seperti ini. Kan pastinya kalau dulu ya di benak kita, kalau sudah yang namanya Habib itu arahnya pikiran kita kan ke cucu Rasulullah, ke keturunan Rasulullah, kan seperti itu. Masa kita tidak pernah punya pikiran, masa sih kelakuan Habib seperti ini? Tentunya kan ada perasaan seperti itu ya Bang. Oh iya, pasti itu. Jadi kita serba hati-hati gitu, maksudnya. Tapi saya pernah mengalami sendiri di saat masih kecil, Mas Imam ya, teman-teman. Saya pernah mau ziarah ke makam bapak saya lah. Dan waktu kapan itu zaman dulu itu kabel listrik itu masih belum pakai ini, belum pakai inilah, batu plastik, masih telanjang lah intinya. Itu begitu putus pas waktu itu emang hujan. Saya jalan aja pakai sepeda itu jalan aja. Terus ada suatu ketika Habib dari Asdaq juga itu antum sekut katanya. Terus diambil kabel tadi, diambil ditaliin ke pohon. Di pohon itu saya kuburan orang tua itu adanya di Gading. Itu ditaliin apa itu di pohon begitu itu. Saya baru takjub itu. Nggak kesetrum juga nggak. Dia biasa gitu. Nah, itu saya salah satu kagumnya itu di situ. Kok hebat ya gitu.
Ya. Ya, apa itu sebuah karomah pada saat itu begitu, Gus? Kalau Karomah Habibnya menurut. zaman dulu itu kalau diceritakan sekarang ya ke rumah. Tapi kalau masalah itu mertua saya juga sama seperti itu. Kalau masalah setrum itu biasa nyambung-nyambung kabel itu, yang lain takut, yang lain pakai stang. Mertua saya itu langsung pakai tangan kosong. Termasuk mertua saya tuh punya koromah juga masalah setrum. Kalau mau apa namanya, dianalogikan atau disamakan sama Habib itu. Zaman itu kan memang kehati-hatian karena dia itu ya wajar lah 100 tahun lebih mereka itu kumpul sama Belanda, ya mengklaim bahwa dia sendiri itu Durya Rasul. Ya kita sendiri ya kagum-kagum aja gitu loh. Dan hati-hatilah kalau berbahasa dengan mereka. Pedomannya kan takut kualat aja. Iya, apalagi yi yang masih kecil itu, misalnya ada yi yang masih kecil main ke suatu daerah atau suatu kampung, itu orang kampung takut. Sedangkan yi-nya itu terkadang ya, minta ini, minta itu, atau ganggu ini, ganggu siapa. Tapi orang kampung itu kan takut. Ya, terkualat, takut itu lah gitu. Waktu kecil itu ada ye itu yang kelakuannya itu berbeda dengan anak-anak kampung. Mas Imam, kalau kelakuannya para Habib itu, kalau menurut saya itu mulai dari sejak dulu memang sudah kayak gitu. Nah, kenapa? Ya sama lah. Ketika dulu saya waktu masih kecil dulu, ya Habibnya sudah besar lah, sudah tua gitu, sudah sekitar umuran 50-an. Itu kan jualan minyak keliling itu kan sampai ke rumah-rumah itu. Ya pakai jubah, pakai sepeda ontel. Itu kalau ada anak kecil gitu kan, terus nggak ada orang tuanya, itu dulu itu seingat saya itu masuk gitu loh, masuk ya disuruh beli dupa atau minyak. Terus setelah itu ya sewu alat kelaminnya itu disuruh pegang. Itu dulu itu saya masih kecil, itu masih SD, itu masih ingat betul gitu. Habib model seperti itu tuh pakai jubah. Itu anak kecil itu cewek apa cowok? Anak kecilnya itu ya nun sewu, ya termasuk saya juga dulu korbannya itu disuruh pegang-pegang gitu. Akhirnya ya lari gitu kan. Jadi kalau sudah kelihatan Habib lagi itu tuh lari sudah gitu kan. Dengar Gus Hasan, dengar Tapi Gus Hasan, dengar. mayoritas laki-laki, Dia bukan perempuan. ternyata dia korban. Korban gue ya payau juga